Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, nama saya Pina Andriani, NPM 1813031003, kelas A, Program Studi Pendidikan Ekonomi. Pada video kali ini, saya akan membahas mengenai rancangan penelitian saya yang berjudul Hubungan Penerapan Model Pembelajaran Discovery Learning terhadap hasil belajar siswa mata pelajaran ekonomi 11 IPS MAN 1 Pesawaran. Yang akan kita bahas bab 1, latar belakang, 2 identifikasi masalah, 3 batasan masalah, 4 rumusan masalah, 5 tujuan penelitian, 6 manfaat penelitian. Bab 3, 1 metode penelitian, 2 populasi dan sampel, dan yang ketiga variabel penelitian. Judul rancangan penelitian, pengaruh penerapan model pembelajaran Discovery Learning terhadap hasil belajar siswa mata pelajaran ekonomi kelas 11 IPS MAN 1 Pesawaran. Latar belakang. Di antara salah satu komponen penting dalam pendidikan adalah proses pengajaran. Pengajaran yang baik adalah pengajaran yang merangkul pengalaman belajar tanpa batas mengenai bagaimana gagasan dan emosi berinteraksi dengan suasana kelas dan bagaimana keduanya dapat berubah sesuai suasana yang juga turut berinteraksi. Pendidikan diharapkan dapat menuntut peserta didik untuk aktif, inovatif, dan kreatif dalam mengikuti proses pembelajaran, khususnya dalam mata pelajaran ekonomi yang diajarkan. Sikap aktif, inovatif, dan kreatif merupakan wujud di mana peserta didik memiliki peran sebagai subjek pendidikan dan pendidikan memiliki peran sebagai fasilitator dan sumber belajar yang benar. Penelitian awal di MAN 1 Pesawaran ditemukan bahwa hasil belajar peserta didik kelas 11 dalam mata pelajaran ekonomi tergolong cukup rendah, di mana dilihat dari proses pembelajaran, keseharian, dan keaktifan di dalam kelas juga kurang. Hal tersebut merupakan sebuah tantangan bagi seorang pendidik untuk menemukan formula yang efektif supaya peserta didik dapat berperan aktif dalam proses pembelajaran. Permasalahan tersebut bukan hanya terdapat di tempat penelitian saja, tetapi sebagian besar secara umum di tempat yang lain juga. Nah, hasil belajar ekonomi peserta didik tidak dapat dicapai dengan maksimal ketika pembelajaran masih bersifat langsung dan tidak menunjukkan adanya pendekatan yang berpusat pada siswa. Maka dari itu, hendaknya pendidikan dapat menerapkan strategi, pendekatan, dan model pembelajaran yang dapat membuat peserta didik lebih mandiri dan dapat terlibat dalam pembelajaran dengan lebih aktif lagi, sehingga pendidik dapat lebih memaksimalkan kemampuan siswa agar lebih berkembang dan tujuan pembelajaran yang direncanakan dapat tercapai dengan maksimal. Identifikasi masalah. Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan di atas, dapat diidentifikasikan beberapa masalah yang muncul dalam penelitian ini. Di antaranya yaitu, yang pertama, aktivitas kelas pada saat mata pelajaran ekonomi berlangsung cukup pasif. Yang kedua, proses pembelajaran bersifat satu arah atau teacher center, di mana proses pembelajaran tersebut hanya berpusat pada pendidik. Hal ini membuat peserta didik kurang mengeksplorasi materi yang sudah disampaikan pendidik dan menyebabkan peserta didik merasa bosan dan tidak tertarik untuk mengikuti pembelajaran yang ada. Dan yang ketiga, hasil belajar peserta didik cukup rendah, masih banyaknya nilai yang belum mencapai KKM dan dapat dilihat dari nilai ulangan mata pelajaran ekonomi peserta didik kelas 11 IPS 1 MAN 1 Pesawaran. Batasan masalah. Berdasarkan identifikasi masalah yang sudah dipaparkan tersebut,
Dengan berbagai banyaknya permasalahan yang ada, sehingga dalam penelitian ini perlu diterapkan pembatasan masalah agar tidak terjadi kesalahan dalam penafsiran dan menjadikan ruang lingkup permasalahan menjadi lebih jelas. Tujuan diterapkannya batasan masalah ini agar penelitian menjadi lebih terfokus. Penelitian ini dibatasi pada pengaruh penerapan model pembelajaran discovery learning terhadap hasil belajar siswa mata pelajaran ekonomi kelas 11 IPS MAN 1 Pesawaran. Rumusan masalah. Berdasarkan pada latar belakang tersebut dan identifikasi masalah dan pembatasan masalah yang telah dipaparkan, jadi rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu: yang pertama, bagaimanakah hubungan penerapan model pembelajaran discovery learning terhadap hasil belajar siswa mata pelajaran ekonomi kelas 11 IPS di MAN 1 Pesawaran? Kedua, apakah penerapan model pembelajaran discovery learning dapat meningkatkan hasil belajar siswa pada mata pelajaran ekonomi kelas 11 IPS di MAN 1 Pesawaran? Tujuan penelitian. Berdasarkan pada latar belakang tersebut dan identifikasi masalah, batasan masalah, dan rumusan masalah, maka tujuan penelitian ini adalah: yang pertama, untuk mengetahui pengaruh penerapan model pembelajaran discovery learning terhadap hasil belajar siswa mata pelajaran ekonomi kelas 11 IPS MAN 1 Pesawaran. Dan yang kedua, untuk mengetahui peningkatan hasil belajar siswa pada mata pelajaran ekonomi siswa kelas 11 IPS MAN 1 Pesawaran. Manfaat penelitian. Adapun manfaatnya antara lain terbagi menjadi dua. Yang pertama, manfaat teoritis, dan yang kedua, manfaat praktis. Manfaat teoritis. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dalam memilih model pembelajaran tepat untuk diterapkan di dalam proses pembelajaran yang tujuannya untuk meningkatkan keaktifan belajar peserta didik. Dan yang kedua, manfaat praktis. Bagi peserta didik, yang pertama, dapat memfasilitasi peserta didik untuk lebih mengeksplorasi sumber belajar, meningkatkan keaktifan peserta didik dalam pembelajaran, dan dapat memberikan peningkatan hasil belajar peserta didik pada mata pelajaran ekonomi. Dan yang kedua, bagi guru, memberikan masukan dan bahan pertimbangan model pembelajaran yang dapat diterapkan oleh pendidik dalam proses pembelajaran agar dapat meningkatkan kualitas pembelajaran saat di kelas. Yang ketiga, bagi sekolah, dapat memberikan masukan dan bahan pertimbangan bagi sekolah agar mampu mengoptimalkan kompetensi peserta didik sehingga bermanfaat untuk semua pihak. Dan yang terakhir, bagi peneliti, dapat menambah pengetahuan peneliti sebagai hasil pengamatan langsung dan sebagai sarana untuk menerapkan ilmu yang diperoleh di perguruan tinggi yang dapat menambah wawasan, pengetahuan, dan pengalaman dalam memilih suatu model pembelajaran. Metode penelitian. Metode penelitian merupakan data dengan tujuan dari kegunaan tertentu. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian eksperimen, yang dimana metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode eksperimen. Populasi dan sampel penelitian. Menurut Sugiono, 2012, halaman 117, berpendapat bahwa populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang diterapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh siswa di MAN 1 Pesawaran.
Yang kedua, sampel. Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Pada penelitian ini, jenis sampel yang digunakan adalah sampel random sampling, di mana sampel random sampling ini yaitu teknik penentuan sampel ditentukan secara acak di kelas 11 IPS Man 1 Pesawaran. Berdasarkan penentuan sampel tersebut didapatkan siswa kelas 11 IPS 2 dan siswa 11 IPS 3 sebagai sampel penelitian, sehingga kelas yang digunakan sebagai penelitian terdiri dari dua kelas, yaitu satu kelas kontrol dan satu kelas eksperimen. Kelas yang dipilih sebagai kelas kontrol ialah kelas 11 IPS 3 yang akan menerapkan metode ceramah terdiri dari 30 siswa, dan kelas yang terpilih sebagai kelas eksperimen akan menerapkan model pembelajaran discovery learning di kelas 12 IPS yang terdiri dari 28 siswa. Variabel penelitian. Variabel dalam penelitian ini terdapat dua. Yang pertama yaitu variabel independen atau bebas, di mana variabel ini merupakan variabel yang mempengaruhi atau yang menjadi sebab perubahannya atau timbulnya variabel dependen atau terikat. Variabel independen atau bebas yang ada pada penelitian ini adalah penggunaan model pembelajaran discovery learning yang dapat disebut sebagai variabel X. Variabel dependen atau terikat atau variabel output merupakan variabel yang dipengaruhi atau menjadi akibat karena adanya variabel bebas. Variabel dependen terikat juga dapat disebut sebagai variabel Y. Variabel yang pada penelitian ini adalah variabel Y1 sebagai aktivitas siswa dan variabel Y2 sebagai hasil belajar siswa. Demikian video yang dapat saya sampaikan. Semoga video ini bermanfaat untuk kita semua, dan jangan lupa like, comment, and